Bukan karena menolak medis, tapi karena tubuh ini lebih nyaman dengan yang alami. Herbal bisa jadi teman lembut untuk menjaga kesehatan lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Bimbingan Lansia. Bimbingan untuk keresahan bapak dan ibu dalam hal kesehatan dan kehidupan di usia senja. Sebelumnya silahkan subscribe dan berikan komentar apa harapan terbesar bapak ibu di usia yang sudah lanjut agar dibantu aminkan oleh sahabat lansia lainnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Bayangkan ini, seorang pria berusia 72 tahun bernama Pak Haris, pagi-pagi sudah berdiri di halaman rumah. Ia menyiram tanaman, menyapu halaman, lalu berjalan kaki sejauh 2 km untuk membeli sayur di pasar. Saat itu beberapa pemuda bahkan belum bangun tidur. Langkah Pak Haris ringan, punggungnya tegak, wajahnya masih berseri. Seorang cucunya pernah bertanya, "Kakek minum obat apa sih? Kok bisa kuat banget?" Pak Haris tersenyum dan menjawab, "Kakek tidak minum obat, kakek cuma makan yang benar." Bapak dan ibu yang saya hormati, usia boleh bertambah, tapi semangat, tenaga, dan sinar wajah, semuanya bisa tetap bertahan. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah selama ini kita sudah memberi tubuh kita makanan yang layak? Apakah kita sudah memperlakukan tubuh dengan cukup cinta, atau justru mengabaikannya pelan-pelan? Mungkin ada yang mulai merasa lutut lemah, gampang lelah, atau kulit tampak kusam meskipun sudah cukup istirahat. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kenapa dulu kuat angkat beras 10 kilo, tapi sekarang berdiri lama saja sudah ngos-ngosan. Semua perubahan itu bukan semata karena usia, tapi juga karena apa yang masuk ke dalam tubuh setiap hari. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat lebih dekat ke dapur rumah sendiri. Di sana ada 10 jenis makanan yang sederhana, murah dan mudah ditemukan. Tapi khasiatnya luar biasa. Makanan ini bisa menjaga kaki tetap kuat, kulit tetap cerah, dan tubuh tetap segar meski usia sudah melampaui kepala 6. Bahkan, salah satunya sering diabaikan, padahal bisa membuat tubuh terasa lebih ringan hanya dalam beberapa minggu. Kalau Bapak dan Ibu merasa belum tahu, harus mulai dari mana untuk menjaga diri? Inilah langkah pertama. Bukan dari obat, bukan dari klinik mahal, tapi dari isi piring makan kita sendiri. Dan siapa tahu, perubahan besar bisa dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Satu suapan yang penuh cinta. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa lutut mulai nyeri saat turun tangga? Atau punggung cepat pegal walau hanya duduk sebentar? Banyak orang mengira itu sekadar tanda menua, padahal bisa jadi tubuh sedang kekurangan asupan penting untuk tulang dan sendi. Salah satu sahabat tulang yang sering terlupakan adalah brokoli. Sayuran berwarna hijau tua ini mungkin terlihat sederhana dan rasanya sedikit pahit bagi sebagian orang. Tapi di balik tampilannya, brokoli menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk tubuh lansia. Brokoli mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi. Ya, bukan hanya susu yang kaya kalsium. Brokoli juga mampu membantu memenuhi kebutuhan kalsium harian, terutama bagi lansia yang mulai mengalami pengeroposan tulang. Kandungan vitamin K dalam brokoli juga tak kalah penting. Vitamin ini membantu tubuh menyerap kalsium lebih efisien dan memperkuat struktur tulang dari dalam. Tak hanya tulang, brokoli juga baik untuk kesehatan kulit. Vitamin C dan antioksidan di dalamnya membantu memperbaiki sel kulit yang rusak dan merangsang produksi kolagen alami. Hasilnya, kulit menjadi lebih kenyal, lebih cerah, dan garis-garis halus perlahan memudar. Bagi lansia yang ingin tetap tampil segar dan percaya diri, manfaat ini sangat berarti. Yang menarik, brokoli juga mengandung senyawa sulforafan, yaitu antioksidan kuat yang membantu tubuh melakukan detoksifikasi secara alami. Dengan mengeluarkan racun dari dalam, tubuh terasa lebih ringan, lebih segar, dan tidak mudah lelah. Brokoli bisa dikukus sebentar atau ditumis ringan dengan sedikit minyak sehat, agar nutrisinya tetap terjaga. Hindari memasaknya terlalu lama agar kandungan gizinya tetap utuh. Jika Bapak dan Ibu ingin menjaga kekuatan langkah, mencegah pengeroposan tulang, dan mempertahankan cahaya alami di kulit, mulailah menyisipkan brokoli dalam menu harian. 1 sendok brokoli hari ini bisa menjadi langkah awal menuju tubuh yang lebih kuat dan tampilan yang lebih muda di usia senja. Di suatu sore, saya pernah berbincang dengan seorang ibu berusia 68 tahun bernama Bu Nur. Ia bercerita bahwa akhir-akhir ini dadanya sering terasa berdebar dan tekanan darahnya naik turun. Saat saya tanya pola makannya, ternyata camilannya setiap sore adalah keripik asin dan gorengan. Saya hanya tersenyum lalu bertanya, "Pernahkah ibu mencoba menggantinya dengan almond? Almond memang kecil dan tampak sederhana,
tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Di dalam satu genggam almond terkandung lemak sehat yang sangat baik untuk jantung. Lemak tak jenuh tunggal dalam almond membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Hasilnya, aliran darah menjadi lebih lancar dan kerja jantung menjadi lebih stabil. Selain itu, almond kaya akan vitamin E, antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, vitamin E juga berperan penting dalam menjaga kelembapan dan elastisitas kulit. Kulit yang kering dan kusam bisa perlahan berubah menjadi lebih kenyal dan cerah bila tubuh mendapatkan cukup asupan vitamin ini. Magnesium dalam almond membantu mengatur tekanan darah. Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan rasa lelah, pusing, bahkan meningkatkan risiko stroke. Dengan konsumsi rutin dalam jumlah sedang, almond bisa membantu menjaga keseimbangan tekanan darah tanpa perlu obat. Almond juga mengandung serat yang mendukung kesehatan pencernaan dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bagi bapak dan ibu yang sering mengalami sembelit atau mudah lemas setelah makan manis, almond bisa menjadi solusi alami yang menyenangkan. Cobalah menikmati almond sebagai camilan sore, ditaburkan di atas bubur, atau dicampurkan ke dalam oatmeal. Pilih yang tanpa garam dan tanpa pemanis. Mungkin kecil ukurannya, tapi besar dalam manfaat. Dan terkadang, kebaikan untuk jantung dan kulit kita datang dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti segenggam almond setiap hari. Beberapa waktu lalu saya mengunjungi sebuah panti lansia kecil di daerah pegunungan. Di sana, para penghuninya sarapan bukan dengan roti tawar atau biskuit, melainkan dengan ketela ungu kukus yang disajikan hangat setiap pagi. Seorang ibu bernama Bu Mariani tersenyum sambil berkata, "Kami tidak punya banyak, tapi tubuh tetap kuat karena makanan dari tanah sendiri." Ketela ungu bukan hanya makanan tradisional. Di balik warnanya yang cantik, ia menyimpan kandungan antosianin yang sangat tinggi. Zat ini adalah antioksidan kuat yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Bagi lansia, kerusakan sel berarti munculnya keriput lebih cepat, nyeri sendi, atau menurunnya fungsi kognitif. Dengan rutin mengonsumsi ketela ungu, tubuh mendapat perlindungan alami yang membantu memperlambat proses penuaan dari dalam. Selain itu, ketela ungu mengandung serat larut yang membantu memperlancar pencernaan dan menyeimbangkan kadar gula darah. Hal ini sangat penting bagi lansia yang mulai kesulitan buang air besar atau mengalami fluktuasi gula darah yang menyebabkan tubuh mudah lemas. Ketela juga membantu memperpanjang rasa kenyang dan mencegah keinginan makan berlebihan yang sering muncul setelah menyantap nasi putih. Kandungan vitamin A dan C dalam ketela ungu juga mendukung daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Tidak kalah penting, rasa manis alami dari umbi ini membuatnya menjadi pengganti yang lebih sehat dibanding makanan olahan tinggi gula. Bapak dan ibu bisa menikmati ketela ungu dengan cara dikukus, dijadikan kolak ringan tanpa santan pekat, atau diolah menjadi kue sederhana. Setiap suapan bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga menyimpan perlindungan untuk kulit, sendi, dan bahkan pikiran. Alam sudah memberi kita banyak hal. Kini saatnya kita menyambut kembali makanan-makanan lokal yang mungkin dulu dianggap biasa, tapi ternyata menjadi penjaga sejati di masa tua. Saat masih kecil, mungkin bapak dan ibu sering melihat daun kelor tumbuh di pekarangan rumah atau pinggir jalan. Terkadang, ia hanya digunakan sebagai campuran sayur bening, atau bahkan dibiarkan begitu saja. Tapi di balik bentuknya yang mungil, daun kelor menyimpan nutrisi luar biasa yang sering luput dari perhatian kita. Daun kelor mengandung kalsium dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan segelas susu. Bagi lansia yang mulai mengalami pengeroposan tulang, ini kabar baik. Kalsium sangat dibutuhkan untuk menjaga kepadatan tulang dan kekuatan sendi agar tetap mampu menopang tubuh dengan stabil. Tak hanya itu, daun kelor juga mengandung zat besi yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah, mencegah kelelahan, dan menghindari anemia yang sering terjadi di usia senja. Satu hal yang membuat saya selalu merekomendasikan daun kelor kepada pasien lansia adalah kandungan vitamin C-nya yang jauh melebihi buah jeruk. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kekenyalan kulit. Apalagi jika bapak dan ibu mulai merasa sering pilek, luka tidak kunjung sembuh, atau kulit terasa lebih mudah kering, itu tanda tubuh butuh dukungan tambahan. Selain itu, daun kelor juga mengandung antioksidan dan asam amino esensial yang membantu memperbaiki sel tubuh dari dalam.
Bantu menurunkan kadar hangat kanan ini sederhana, mudah ditemui. Kaki cepat gemetar saat berdiri dan sulit mengangkat benda-benda ringan. Mereka sering mengira itu hanya karena faktor banyak yang jarang makan protein cukup, terutama dari telur. Telur adalah salah satu sumber protein paling lengkap, kanan semua asam amino esensial yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Bagi lansia, ini sangat penting. Kehilangan massa otot bisa cepat lelah, langkah melemah, dan keseimbangan menjadi rapuh. Berperan dalam menjaga usia lanjut. Jika bapak dan ibu mulai vitamin D, nutrisi yang membantu penyerap. Selain itu, telur mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mata. Banyak orang khawatir dengan kandungan kolesterol telur. Padahal, jika dikonsumsi 1-2 butir per hari dan diolah tanpa minyak berlebih, telur tetap aman untuk lansia. Direbus, diorak-arik tanpa margarin, atau dicokoh, ingatan tetap jernih dan semangat bisa terus menyala meski usia tak. Kaki cepat gemetar saat ingin jus alpukat tanpa gula, hanya diberi sedikit banyak yang jarang makan protein cukup, terutama dari telur, dan kulit tidak cepat berlelah asam amino esensial yang dibutuhkan untuk membalah tanpa cepat lelah. Namun pasti berperan dalam menjaga kering, tampak usia lanjut. Setelah mengganti vitamin D, kalium membantu. Selain itu, konsumsi alpukat telur. Padahal, arik tanpa margarin, atau teksturnya lembut, ingatan tetap jernih, dan semangat bisa yang dicintai akan ingin tetap baca Al-Quran harus pakai jus alpukat tanpa gula, hanya diberi sedikit per. Wortel itu untuk sup dan kulit tidak cepat menjaga penglihatan di usia senja. Warna oranye cerah ini sang di tempat gelap. Wortel bisa menjadi sumber bantu memperkuat sistem imun tanpa hujan atau ketika daya tahan melemah. Wortel juga mengandung di dalamnya membantu menjaga kestabilan tekanan darah, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi ringan. Menikmati parut dan dicampur dalam nasi goreng, dibuat sup ringan, dikukus sebagai camilan sore. Kelihatan mulan namun pasti berasal dari Lampung. Sekali berkebun, suatu hari ia membawa sekeranjang kecil stroberi dari halaman kering. Tampak khususkan manfaat stroberi lansia yang saya rawat bahkan setelah mengganti camilan. Buah ini mengandung vitamin C, membantu melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan luka. Sesuatu yang sangat dibutuhkan di usia lanjut. Juga kaya akan antioksidan seperti kalium, membantu rasi kulit mulai muncul. Stroberi bisa menjadi perawatan ala konsumsi alpukilan gula darah. Oatmeal pagi atau digunakan sebagai pelengkap salad tanpa dressing manis. Di masa tua, kita bagian dari cinta itu. Kecil, tapi penuh perlindungan. Di desa pesisir, teksturnya lembut. Memasak ikan kembung, minimal 3 di sana tetap aktif. Mereka masih ke ladang, naik sang disadar yang dicintai akan dangan dalam tubuh. Terutama di persendian. Banyak lansia yang mengeluh nyeri kerja seperti pelumas alami. Baca Al-Quran harus pakai lampu terang dan kacamata tebal, dok. Saya mengangguk lalu bertanya apakah beliau suka makan wortel. Ia mengernyit sebentar lalu menggeleng. Wortel itu untuk sup anak-anak, bukan untuk orang tua seperti saya. Disitulah saya tahu, banyak dari kita belum menyadari bahwa wortel ternyata sangat penting untuk menjaga penglihatan di usia senja. Warna oranye cerah pada wortel berasal dari beta-karoten, zat yang dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin ini sangat penting untuk kesehatan retina dan seluruh fungsi mata. Bagi lansia yang mulai kesulitan membaca, melihat wajah cucu secara jelas, atau merasa silau saat berjalan di tempat gelap, wortel bisa menjadi sumber pemulihan alami. Namun manfaat wortel tidak hanya berhenti di mata. Beta-karoten juga bertindak sebagai antioksidan yang membantu memperkuat sistem imun tubuh dan memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas. Artinya, wortel turut menjaga tubuh agar tidak mudah sakit, terutama saat musim hujan atau ketika daya tahan melemah. Wortel juga mengandung vitamin K1 yang mendukung proses pembekuan darah dan membantu menjaga kesehatan tulang. Tambahan kalium di dalamnya membantu menjaga kestabilan tekanan darah, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi ringan. Menikmati wortel pun tidak sulit. Bisa diparut dan dicampur dalam nasi goreng, dibuat sup ringan, dikukus sebagai camilan sore, atau dijadikan jus tanpa gula. Bagi bapak dan ibu yang merasa penglihatan mulai menurun, mungkin bukan karena usia semata. Mungkin yang dibutuhkan hanya secangkir sup wortel hangat yang selama ini dilupakan. Kadang cahaya mata tidak harus berasal dari lampu, tapi dari apa yang kita makan setiap hari.
Saya pernah merawat seorang pasien lansia bernama Pak Winarno, 67 tahun, yang senang sekali berkebun. Suatu hari, ia membawa sekeranjang kecil stroberi dari halaman belakang rumahnya. Ia berkata, "Saya menanamnya untuk cucu, tapi justru saya yang paling sering memakannya." Ia merasa tubuhnya lebih segar dan jarang pilek sejak rutin makan buah itu. Cerita itu membuat saya ingin membagikan manfaat stroberi yang belum banyak diketahui. Di balik rasanya yang manis asam dan ukurannya yang kecil, stroberi menyimpan kekuatan besar untuk tubuh lansia. Buah ini mengandung vitamin C dalam jumlah sangat tinggi, jauh lebih banyak dari beberapa jenis jeruk. Vitamin C berperan penting dalam memperkuat sistem imun tubuh, membantu melawan infeksi, dan mempercepat proses penyembuhan luka, sesuatu yang sangat dibutuhkan di usia lanjut ketika daya tahan mulai menurun. Stroberi juga kaya akan antioksidan seperti antosianin dan polifenol yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Antioksidan ini mendukung proses regenerasi kulit, menjaga agar wajah tetap cerah, kenyal, dan tidak cepat keriput. Bagi bapak dan ibu yang mulai merasa kulit tampak kusam atau garis-garis halus mulai muncul, stroberi bisa menjadi perawatan alami dari dalam. Selain itu, stroberi mengandung serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kestabilan gula darah. Hal ini penting bagi lansia yang berisiko diabetes atau mengalami gangguan jantung. Stroberi bisa dinikmati langsung sebagai camilan, dicampur ke dalam oatmeal pagi, atau digunakan sebagai pelengkap salad tanpa dressing manis. Yang terpenting, hindari menambahkan gula agar manfaat stroberi tetap maksimal. Di masa tua, kita tidak hanya butuh makanan yang lezat, tapi juga yang menyayangi tubuh kita. Dan stroberi, dengan kelembutan rasanya, bisa menjadi bagian dari cinta itu. Kecil, tapi penuh perlindungan. Di desa pesisir tempat saya dulu menjalani program kesehatan, hampir setiap keluarga memasak ikan kembung minimal 3 kali seminggu. Tidak mahal, mudah ditemukan, dan disukai banyak anak-anak. Tapi yang paling menarik, para lansia di sana tetap aktif. Mereka masih ke ladang, naik sepeda, dan ikut ronda malam. Dan tentu bukan tanpa alasan. Ikan kembung menyimpan rahasia besar yang jarang disadari banyak orang. Ikan kembung adalah salah satu sumber alami asam lemak omega 3 yang sangat penting bagi lansia. Asam lemak ini membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, terutama di persendian. Banyak lansia yang mengeluh nyeri lutut atau sulit menggerakkan pinggul, padahal solusinya bisa datang dari laut. Omega 3 bekerja seperti pelumas alami bagi sendi, membuat gerakan lebih lentur dan mengurangi nyeri secara bertahap. Tak hanya itu, omega 3 dalam ikan kembung juga sangat baik untuk fungsi otak. Ia membantu menjaga koneksi antar sel-sel saraf, meningkatkan daya ingat, dan mendukung kestabilan emosi. Bagi bapak dan ibu yang merasa pikiran mulai sering kosong, atau suasana hati cepat berubah tanpa sebab, mungkin tubuh sedang kekurangan lemak baik ini. Ikan kembung juga mengandung vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium, serta selenium dan vitamin B12 yang menjaga energi dan daya tahan tubuh. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding salmon, ikan ini menawarkan manfaat serupa. Cobalah memasak ikan kembung dengan cara dikukus, dipanggang, atau dibuat pepes dengan bumbu ringan. Hindari menggoreng dengan minyak berlebih. Setiap potong daging ikan membawa kebaikan dari laut, bukan hanya rasa, tapi perlindungan yang halus bagi sendi, otak, dan kekuatan tubuh secara keseluruhan. Untuk lansia, mungkin tidak perlu suplemen mahal. Cukup 1 ekor kembung segar seminggu bisa membuat langkah kaki kembali ringan dan pikiran tetap tajam. Bapak dan ibu yang saya hormati, kita sudah berbicara tentang 10 makanan yang tampaknya sederhana, tapi menyimpan kekuatan luar biasa bagi tubuh lansia. Tak satu pun dari makanan ini sulit ditemukan, semuanya ada di sekitar kita. Brokoli, telur, ketela ungu, daun kelor, hingga ikan kembung. Bukan makanan mahal, bukan pula makanan asing. Justru dari kesederhanaan itulah lahir kekuatan sejati untuk menjaga langkah mantap dan wajah berseri. Yang dibutuhkan hanyalah niat kecil. Tidak perlu mengubah semuanya dalam semalam. Cukup mulai dari satu piring yang lebih baik, 1 camilan yang lebih sehat, atau 1 mangkuk sup buatan sendiri. Hari ini bisa menjadi awal yang baru. Bukan untuk kembali muda, tapi untuk menua dengan lebih bijaksana dan penuh cinta pada tubuh sendiri. Kalau selama ini bapak dan ibu merasa bingung harus mulai dari mana, inilah jawabannya. Mulai dari apa yang ada di rumah. Telur rebus di pagi hari, semangkuk sayur kelor hangat, atau sepiring ikan kembung kukus dengan nasi.
Itu bukan sekadar makanan, tapi bentuk perhatian dan kasih sayang pada tubuh yang telah menemani kita sepanjang hidup. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi. Tulis di kolom komentar, dari 10 makanan tadi, mana yang paling sering dikonsumsi, dan mana yang ingin Bapak Ibu coba mulai minggu ini. Jangan lupa klik tombol suka jika video ini bermanfaat, dan tekan subscribe untuk tidak ketinggalan video penting lainnya seputar kesehatan lansia. Dengan satu klik dari Bapak dan Ibu, informasi ini bisa sampai ke lebih banyak orang tua, agar mereka tidak merasa sendirian dalam menjaga kesehatan dan hidup lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan, dan semangat baru dalam menjalani hari-hari ke depan.